Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Akhir-akhir ini sahabat semua, viral di media sosial berita tentang vasektomi. Apa itu vasektomi dan kenapa menjadi viral? Dikarenakan sahabat semua, muncul berita di media-media online tentang Kang Deddy Mulyadi mengusulkan kepada pemerintah, kepada warga Jawa Barat yang miskin, yang ingin mendapatkan bantuan sosial ataupun yang disebut juga dengan bansos, harus laki-lakinya divasektomi, teman-teman. Apa itu vasektomi? Vasektomi adalah prosedur medis untuk pria yang bertujuan sebagai metode kontrasepsi permanen. Dalam prosedur ini, saluran sperma yang membawa sperma dari testis ke ureta dipotong atau ditutup, sehingga sperma tidak bisa keluar bersama air mani saat ejakulasi. Jadi, sederhananya, vasektomi ini adalah proses operasi secara medis untuk memandulkan laki-laki atau pria. Atas usulan dari Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman, banyak yang kontra dan viral di media sosial, diberitakan dari detik.com, mensos soal usulan vasektomi jadi syarat bansos tak bisa seenaknya. Bahkan Menteri Sosial pun juga mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Yang kedua, juga diberitakan dari kompas.com, syarat vasektomi untuk dapat bansos bisa diskriminatif dan melanggar HAM. Jadi ini adalah pelanggaran HAM menurut Kompas, teman-teman. Berikutnya juga diberitakan dari majalah Tempo, mengapa Deddy Mulyadi ingin vasektomi jadi syarat bansos? Ketua Komnas HAM menyarankan Deddy Mulyadi tidak menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos. Pemaksaan dalam program KB melanggar HAM. Nah, sekarang mari kita lihat, teman-teman, bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Maka Islam melarang namanya vasektomi, pemandulan permanen, namanya amaliyatut taktim. Saya serukan kepada warga negara, karena kita di Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah dari rezeki dari Allah dari jalan yang lain. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Allah akan rezeki pada kita. Jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Wah, nanti kita ajarin banyak anak-anak kecil, saya nggak mau ngajarin ini. Banyak cara, ibu-ibu udah ngerti, bapak-bapak udah ngerti. Caranya tidak hamil udah ngerti. Itu untuk ngatur jarak kelahiran. Berapa jarak yang sempurna? Setelah menyusui itu selesai 2 tahun, silahkan hamil lagi. Kalau 2 tahun itu menyusui, hamil 9 bulan, berarti jarak antara adik sama kakaknya minimal 3,5 tahun atau 4 tahun. Jadi anak sudah cukup baik. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan. Yang kaya disuruh melahirkan yang banyak. Itu hak asasi manusia ya. Tapi untuk menekan terjadinya sumber daya manusia yang lemah, yang bodoh, kita perlu ngatur jarak kelahiran, diri gizi yang baik. Nah, orang yang miskin, ciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Kalau kita lihat sahabatku semua, sejak Kang Deddy Mulyadi ini diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat, banyak kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini yang pro terhadap rakyat, teman-teman. Bahkan konten-kontennya di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ini selalu viral, teman-teman. Dan tentang vasektomi ini, kalau kita lihat niatnya Kang Deddy Mulyadi ini, ya cukup baik sebetulnya, teman-teman. Cukup baik untuk mensejahterakan rakyat Jawa Barat, teman-teman. Namun, kalau ditimbang dari segi ilmu agama kita tentang fikih-fikih yang ada di dalam agama Islam, dan kebanyakan masyarakat yang berada di Jawa Barat beragama Islam, maka vasektomi ini hukumnya haram, teman-teman. Sesuai yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Setelah viralnya vasektomi ini di media sosial, teman-teman, dan juga sudah turun tangannya Majelis Ulama Indonesia tentang masalah vasektomi ini, akhirnya Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, mengklarifikasi apa yang dimaksudnya tentang vasektomi, teman-teman.
Coba kita dengarkan dulu teman-teman, bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. UI itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila, coba baca A, B, C, D misalnya, diantaranya satu, mematikan reproduksi kan. Yang kedua, tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain, kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya begini, ketika dia hari ini punya anak 2, kemudian nanti jadi kaya, pengen nambah lagi, kan bisa lagi dibuka lagi kemudian bereproduksi lagi. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Dari video klarifikasinya Kang Deddy Mulyadi ini teman-teman, beliau menyatakan ke publik bahwa yang dimaksud dengan vasektomi yang dia usulkan kemarin bukanlah proses pemandulan permanen, teman-teman. Jadi, istilahnya teman-teman adalah proses pemandulan sementara, bukan permanen. Jika nanti, kalau menurut Kang Deddy Mulyadi ini, keluarga tersebut sudah sejahtera, cukup sejahtera, tidak miskin lagi, maka bisa diaktifkan kembali. Bisa diaktifkan kembali, teman-teman. Jadi, sifatnya bukan permanen. Vasektomi itu sebenarnya suatu hal yang gampang banget gitu loh. Dokter umum aja bisa ngerjain. Cuma dicari saluran sperma supaya sperma dari testis yang mengalir itu dia tersumbat. Akhirnya spermanya kosong, jadi tidak terjadi kehamilan. Kan gampang banget, ya. Jadi itu cara yang namanya vasektomi atau KB pada pria yang permanen. Kalau nanti bisa nggak sih kalau pengen hamil dicopot lagi di iketannya, ya, disambung lagi potongannya, bisa sih. Cuman keberhasilannya memang setelah dipotong itu cuman sekitar 15-25% saja, itu hasil penelitiannya. Jadi kalau memang kamu mau vasektomi, pastikan dulu bahwa kamu udah nggak pengen punya anak. Jangan suruh nyambung-nyambung lagi deh, ribet. Dari penjelasan Dr. Boyke, teman-teman, yang memang ahlinya di bidang ini, sebetulnya vasektomi ini gampang sekali dilakukan. Bahkan sekelas dokter umum pun pasti bisa melakukannya, menurut Dr. Boyke. Tapi yang jadi masalah, teman-teman, yang jadi masalah ketika setelah terjadinya vasektomi dan prianya ingin punya anak lagi, ingin aktif lagi reproduksinya, maka proses penyambungan ini, teman-teman, menurut Dr. Boyke, tingkat keberhasilannya hanyalah 15-20% saja. Artinya, setelah dilakukan vasektomi, potensinya lebih besar mandul permanen, teman-teman. Jadi tidak segampang apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi. Oke lah sahabat Kusuma, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga saja ya teman-teman, kebijakan dari vasektomi ini yang diusulkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman, semoga tidak terlaksana. Semoga kebijakan ini hanyalah sekedar usulan semata dan tidak diresmikan oleh pemerintahan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Misya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.